Halo, selamat datang kembali di channel gilabola.id. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang persepak bolaan Indonesia. Dan masih sama seperti hari-hari sebelumnya, bahwa hingga saat ini pemberitaan tentang siapakah calon pelatih timnas Indonesia berikutnya itu masih tanda tanya. Dan hari ini saya sempat juga membaca dan mendengarkan beberapa sumber berita tentang persepak bolaan kita, di mana yang paling banyak dibahas adalah kok roadmap-nya PSSI cuma 3 lembar sih, dan ada yang mendukung juga Sintayong ingin dikembalikan lagi untuk melatih timnas Indonesia. Oke, saya akan bahas satu-satu dari dua topik tersebut. Yang pertama, terkait roadmap ini sebetulnya memang secara mendetail saya juga belum mendalami ya, roadmap 3 lembar itu isinya apa saja. Namun secara garis besar begini, saya tidak akan membahas terkait roadmap-nya, namun kita coba gali dulu apa yang sudah Pak Erik lakukan atau manajemen PSSI saat ini sudah lakukan hingga di mana peluang kita ke Piala Dunia 2026 kali ini sirna begitu saja kan. Oke. Sebetulnya yang kita fokuskan itu kan harapannya adalah mendapatkan pelatih timnas Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari Sintayong, dan bahkan harus lebih baik dari Patrick Kluivert. Jika tidak lebih baik dari mereka berdua, sama saja bohong. Dan itu target utama kita melakukan atau menyampaikan aspirasi atau dengan tuntutannya itu adalah revolusi PSSI kan. Jadi saya tidak mau pembahasan ini panjang lebar dulu. Jadi harapan saya bahwa kita sebagai penggila bola Indonesia, sebagai penggemar timnas, kita fokus bahwa tuntutan kita adalah agar PSSI ini sanggup mendatangkan pelatih yang minimal setara dengan Sintayong. Kenapa saya bilang setara dengan Sintayong? Karena Sintayonglah yang membangun timnas Indonesia dengan kekuatan hingga saat ini, yang menaikkan peringkat timnas Indonesia melejit jauh. Oke, dan kedua ini berkolerasi dengan topik yang kedua, di mana ada juga yang mendukung bahwa Sintayong itu harus kembali ke timnas. Justru saya mendukung yang kedua. Kenapa harus Sintayong? Karena kita belum tahu kapasitas calon pelatih yang digadang-gadang ada 5 nama yang akan menjadi kandidat yang akan dipilih oleh PSSI untuk jadi pelatih timnas berikutnya. Namun masih tanda tanya bagi kita semua, 5 itu siapa saja, walaupun beberapa sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Yang jadi tanda tanya berikutnya adalah kapasitas mereka, apakah sanggup meneruskan apa yang sudah dibangun Sintayong. Kenapa saya bilangnya apa yang dibangun Sintayong? Karena Sintayong lah yang membangun. Kalau Patrick Kluivert ini kan lebih hanya meneruskan dan mendapatkan saja pemain siapa saja yang harus diambil gitu kan. Tapi kalau Sintayong benar-benar dia membangun timnas ini menjadi timnas yang hingga saat ini, di mana dihuni talenta yang luar biasa. Dan kembali lagi ke aspirasi kita, tuntutan kita terhadap PSSI, ingat tujuan utamanya adalah agar PSSI ini sanggup mencarikan pelatih yang dapat mengolah semua pemain talenta Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Bukan hal-hal lain dulu. Karena kalau kita menuntut terlalu banyak juga, yang saya takutkan adalah bumerang bagi timnas Indonesia sendiri. Sekarang timnas Indonesia ini namanya sedang baik di dunia. Negara Indonesia ini sedang baik di dunia. Kemudian timnas Indonesia ini sedang menjadi sorotan dunia dengan segala gebrakannya, gitu kan. Itu nilai positif yang harus kalian perhatikan juga. Itu tidak bisa kalian hilangkan begitu saja. Dan jika kita pun terlalu berlebihan, saya takutnya bahwa berdampak negatif terhadap timnas itu sendiri. Jadi ketika dunia sedang menatap positif tentang Indonesia, timnas Indonesia, bahkan hingga liganya, bahkan hingga keputusannya bahwa FIFA sekarang mau mendirikan kantor di Indonesia kan, itu sudah merupakan nilai yang sangat positif. Nah, jangan sampai kita menuntut PSSI untuk mencarikan pelatih yang jauh lebih baik lagi, namun dengan cara yang salah, malah menurunkan citra timnas Indonesia atau PSSI sendiri di mata dunia. Nanti ketika citra kita turun, ya kita juga atau timnas kita juga yang kesulitan mencari lawan yang bagus, kemudian disupport dengan sponsor-sponsor yang luar biasa. Kan sekarang ini kan kita tahu sendiri bahwa banyak sekali yang memperebutkan siaran tim nasional Indonesia. Itu kan menjadi nilai plus juga sebetulnya. Maka saya mengajak kepada kalian semua, kita fokus saja menuntut PSSI agar mencarikan pelatih timnas
yang mampu membawa semua talenta yang ada sekarang ini menjadi jauh lebih baik lagi, mengeluarkan taji mereka sehingga setiap kali Indonesia bertanding bermain dengan full power, full skill, dan sepenuh hati. Itu kan yang kita inginkan saat ini. Fokus kita adalah itu dulu. Oke, karena saya yakin dengan kepengurusan yang sekarang masih sanggup hingga masa jabatannya berakhir. Dan harapan kita setelah masa jabatan berakhir pun penerusnya harus lebih baik dari yang sekarang. Jangan sampai kita salah juga memilih kepengurusan. Jangan sampai ada yang menunggangi kalian untuk memilih kepengurusan berikutnya. Ingat itu. Kita harus berpikir baik ya, bahwa saat ini kalian bisa menilai sendiri apakah progres Indonesia ini, progres untuk timnas ini baik atau buruk. Dan saya kira jawaban kalian semua rata-rata baik. Ya kan? Kalian merasakan impactnya. Hanya saja kesalahannya satu ketika mengganti Sintayong di tengah jalan. Kita fokus ke situ, maka mari kita fokus untuk menuntut PSSI. Carilah pelatih yang sesuai dan lebih baik dari Sintayong dan Kluivert. Oke? Ingat, jangan sampai merusak citra Indonesia di mata dunia. Kita sedang dipandang baik, kita sedang citra timnas dan liga kita sedang naik. Jangan sampai kita bikin kesalahan atas apa yang kita lakukan. Oke? Jangan lupa share, like, and subscribe channel gilabola.id. Sampai jumpa.